Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Apa kabar semuanya? Yang kita hormati, kita muliakan seluruh keluarga besar Muslim Indonesia di Taiwan ini, Fosmit, keluarga dari Al-Amin, baik ada yang juga dari Ormas, PCI-NU, PCIM, kemudian seluruhnya tanpa kecuali. Saya dengar Pak Wali Kota juga tadi hadir ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kebaikan dalam memimpin kota ini. Kita ucapkan terima kasih kepada juga bagian dari kepolisian yang mensupport dan memudahkan acara ini. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kok banyaknya ibu-ibu ya? Baik, tema kita di siang hari ini yang diberikan kepada kami adalah tentang bagaimana membentuk generasi milenial yang berakhlak. Betul ya? Jadi teman-teman sekalian, izinkan saya memanggil teman-teman dulu. Kini generasi manusia itu sering dibagi sekarang pada dua bagian, dan semuanya nanti mengaku milenial. Ada generasi Y, ada generasi Z. X jarang dimasukkan karena kelahiran 60-an sampai 80-an, itu awal dari perkembangan generasi yang kedua. Dua terakhir disebut dengan milenial karena di generasi ini tumbuh dan lahir dengan perkembangan digital, kemudian karakter masyarakatnya berbeda yang membentuk perilaku yang tidak sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Tapi yang menarik, di dalam Islam, semua ukuran, semua keterangan tentang pergantian masa dan generasi itu tidak hanya kemudian disifati atau dijelaskan dengan kode-kode seperti X, Y, dan karakter, tapi juga menariknya 15 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan tentang keadaan-keadaan setiap pergantian zaman. Dan dalam keterangan itulah kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diminta untuk melihat kira-kira kita itu ada di zaman yang cirinya bagaimana, karakternya seperti apa, sehingga nanti dengan mengetahui ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi itu, bukan hanya kita bisa hidup menjalani kehidupan di era itu dengan baik, tapi juga menjadi generasi unggul yang maju dan bermanfaat. Itulah sebabnya siang hari ini, karena ini istimewa, tidak biasa, saya dengar ada yang datang juga dari tempat yang jaraknya kurang lebih 5 jam dari sini ya. Boleh angkat tangan yang mana itu? Oh, Masya Allah. Jam berapa berangkat tadi? Sudah sholat subuh? Alhamdulillah. Baik, saya berikan hadiah dulu ya. Hadiahnya hadis Nabi aja. Baik, tersebut dalam Sunan Ibnu Majah, diriwayatkan nanti oleh sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma
sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, yang menempuh perjalanan yang tidak mudah, kadang berliku, dengan satu niat untuk belajar tuntunan agamanya, walaupun itu sedikit saja, satu hadis, satu ayat, tapi dia niatkan betul untuk belajar tuntunan agamanya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah perintahkan pada malaikat di hari kiamat kelak, cepat catat amalannya itu untuk mempercepat langkah kaki dia ringan memasuki surga. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan sejak ia berangkat dari tempat ia berasal untuk belajar ilmu itu, Allah perintahkan pada beberapa malaikat, berikan perlindungan di perjalanannya dan berikan ridhonya. Ridha malaikat itu setidaknya punya 3 arti. Yang pertama, yastaghfiru li talibil ilmi, memohonkan ampunan pada para penuntut ilmu. Jadi teman-teman yang datang dari dekat, apalagi dari jauh, tadi sudah berangkat, sekarang tiba, sampai pulang lagi, manfaatkan kesempatan pertama ini untuk memohonkan ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam perjalanan itu bukan hanya sekedar istighfar, malaikat diperintahkan oleh Allah aminkan permintaan ampunannya, dan seketika Allah menurunkan ampunan. Nah, itu yang terjadi pada seorang yang pernah berbuat maksiat, membunuh 100 orang, konsultasi, dia ingin tobat, diarahkan datang ke majlis ilmu, di perjalanan dia meninggal dengan istighfarnya. Maka Allah perintahkan ukur jaraknya, ternyata lebih 1 jengkal ke tempat tujuan ke majlis ilmu. Maka Allah perintahkan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya telah ditetapkan, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, juga memohonkan kepada Allah untuk mampu dan bisa mengabulkan doa-doa yang dimintakan oleh penuntut ilmu. Itulah sebabnya kenapa kita diajarkan dari berangkat kita berdoa, di jalan kita berdoa, di majlis kita berdoa, selesai kemudian kajian mengaji kita berdoa, karena ada malaikat yang menyertai majlis ilmu itu dan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan permintaan yang dimohonkan kepadanya. Mbah Hashim Asy'ari itu punya 17 kitab. Kitab pertamanya itu ada namanya Adabul Alim wal Muta'allim. Di halaman ke-15, di paragraf yang kedua, di baris yang pertama, beliau mengutip hadis Nabi SAW tentang keterangan Nabi kalau ada yang melalui Riyadul Jannah, taman-taman surga. Sekarang kita ada di taman. Di daerahnya apa namanya? Chungli. Taman-taman surga. Sekarang ada di Taman Chungli. Kata Nabi, idza marartum biriyadil jannah, jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka semangatlah, maka bergeraklah, maka gembiralah. Faqila ya Rasulullah, maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma riyadul jannah, apa itu taman-taman surga? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaqatud dzikri ay majalisil ilmi. Maka kata Nabi, itulah halaqah zikir, itulah penjelasan para ulama, majlis-majlis ilmu. Maka kalau sudah tiba di tamannya, kata Nabi, semangatlah, kata Nabi, bergembiralah. Kenapa? Karena diantaranya malaikat menyertai datang dan mengaminkan doa-doa yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting, nanti ditafsir di hadis Muslim. Perhatikan keterangannya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Paham? Tidak.
Tidaklah orang-orang kumpul di satu tempat yang disukai Allah. Di antara tempat yang disukai Allah, tempat yang digunakan untuk kebaikan, mengaji dan meningkatkan zikir, kecuali Allah utus malaikat di tempat itu untuk memberikan 4 hal. 1. Nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan, kedamaian, ketentraman dalam jiwa orang-orang yang datang. Jadi bedanya ngaji dengan kumpul-kumpul biasa. Anda boleh kumpul di taman, Anda boleh kumpul di lapangan, tapi tempat itu ketika dijadikan tempat ngaji, Allah berikan ketenangan yang berbeda dengan kumpulnya di tempat-tempat yang lain. Yang kedua, ini kalimat yang indah, wa haffathumul malaika, kemudian malaikat berkumpul, wa ghasyiyatuhumur rahmah, untuk menaungi para penuntut ilmu dan memberikan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man 'inda, saat dia ngaji sampai selesai, nama orang-orang yang ngaji itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar arasy-Nya, di sekitar arasy-Nya. Anda kalau disebutkan oleh presiden senang tidak namanya? Kalau disebutkan viral di media sosial senang tidak? Kalau diviralkan di koran se-Taiwan senang tidak? Sekarang nama kita insya Allah disebutkan oleh Allah di sekitaran arasy dari makhluk-makhluk terbaik yang ada yang pernah diciptakan sampai kita selesai menunaikan pengajian ini insya Allah. Nah, ini tidak cukup dengan amin, kita ngaji dulu ya. Baik, ini pembukaannya. Karena teman-teman sudah berjuang, maka hari ini saya tidak akan beretorika. Ini bukan pidato karena kita ngaji. Kita akan membahas itu dengan 3 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siang ini kita belajar 3 hadis saja. Nanti di akhir kita akan coba cek kembali apakah yang kita pelajari telah kita pahami atau belum. Hadis yang pertama. Hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 7121. Ada juga di dalam Sahih Muslim, nomor hadis 157. Satu lagi ada dalam Sahihnya Ibnu Hibban, nomor hadis 6718. Saya bacakan sanadnya ya, sekaligus ijazah untuk sanad. Kita ambil yang Ibnu Hibban saja. Qala haddatsana qala akhbarana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Uthman bin Umar qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b an Sa'id ibn Sam'an an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sanadnya tersambung melalui Ibnu Hibban. Beliau menerima dari Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad menerima dari Ishaq bin Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim menerima hadis ini dari Uthman bin Umar. Uthman bin Umar menerima hadis ini dari Ibnu Abi Dhi'b. Beliau menerima dari Sa'id bin Sam'an. Sa'id bin Sam'an menerima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman bin Sahar. Abdurrahman bin Sahar menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, perhatikan hadisnya. Yushiku alla taquma as-sa'atu hatta yuqbada al-ilmu wa yakthura al-kadhibu wa tantashira al-fitanu wa yataqarabu az-zamanu wa tataqarabu al-aswaq. 5 ya. Yushiku alla taquma as-sa'atu. Nanti dalam perjalanan masa, saya terjemahkan dengan terjemah tafsir hadis. Nanti dalam perjalanan perubahan waktu, pergantian generasi, perjalanan masa, kata Nabi akan terjadi beberapa keadaan-keadaan di generasi. Jadi setiap zamannya punya ciri-cirinya.
Kalau lihat satu hadis, ada hadis di Al-Bukhari nomor hadis 6695, hadisnya viral. Nanti disebutkan di beberapa kitab hadis dengan 3 riwayat. Khairukum khairul quruni dan khairul qarni. Kata Nabi, generasi yang terbaik itu khairun nasi qarni, khairul quruni qarni, khairukum qarni. Generasi terbaik itu ada di zamanku. Thumman ladina yalunahu, kemudian setelah itu generasi setelahku. Thumman ladina yalunahu, lalu generasi setelahku. 3 generasi terbaik. Setiap generasi itu punya cirinya. Nanti apa ciri yang terkait dengan generasi milenial itu? Ternyata disebutkanlah cirinya dalam hadis Nabi yang saya bacakan dengan sanad di awal tadi. Inilah ciri setiap pergantian zaman akan ditemukan zaman yang sekarang kita sebut dengan milenial. Cirinya ternyata 15 abad lalu telah disebutkan oleh Nabi SAW. Dia punya 5 ciri. Ada berapa ciri? 5. Ya. Dan 5 ciri ini, kata Nabi, akan terus berganti sampai berakhirnya kehidupan di dunia ini dengan datangnya kiamat. Saya percepat. 1, saya mulai dari ujungnya dulu. Tataqarabul aswaqu, akan terjadi percepatan digitalisasi. Eranya berubah jadi era digital, ditandai tanda pertamanya pasar mudah diakses. Dulu orang ke pasar berangkat pakai angkot kalau di Indonesia. Di Taiwan ada angkot? Ada. Berangkat ke pasar pakai ojek, sekarang diklik di handphone, barangnya datang sendiri. Sudah terjadi? 15 abad yang lalu, Nabi sudah sebutkan akan tiba satu zaman. Di zaman itu beda dengan zaman sebelumnya. Kalau ke pasar berangkatnya manual, di zaman itu pasarnya semakin dekat, kata para ulama. Itulah ciri di saat orang-orang yang hidup di zaman itu terjadi percepatan digital. Ini mustahil kalau bukan seorang nabi, seorang rasul. Apakah ada manusia yang lahir di padang pasir? Tidak ada teknologi pada masa itu. Tempatnya sangat terbelakang, diapit Romawi dengan Persia, tengah-tengah padang pasir, tandus, air tidak keluar, tapi bisa mengatakan nanti akan ada zaman pasarnya mudah diakses dan terjadi percepatan digital. Terjadi sekarang? 1. 2. Wa yataqarabuz zaman. Nanti akan tiba waktu, masanya, perjalanan waktunya terasa begitu cepat. Dalam hadis At-Tirmidzi, akan terasa setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti 1 hari. Rasanya baru kemarin padahal sudah lewat setahun. Dan 1 hari rasanya baru sekejapan saja. Panitia untuk tabligh akbar saat ini boleh jadi mempersiapkannya 1 bulan, 2 bulan. Ternyata ketika tiba masanya, rasanya baru kemarin persiapan kan? Sudah terjadi? Berarti 2 tanda terpenuhi. 3. Karena terjadi percepatan digital, eranya berubah. Dulu banyak offline, sekarang jadi apa? Online. Ceramahnya pun sekarang banyak yang live tuh. Ya. Dulu belanjanya onsite atau offline, sekarang online. Dulu ceritanya offline, sekarang online. Maka ngaji pun akan berubah keadaannya. Para ulama pun akan berbeda keadaannya. Kata Nabi, hatta yuqbadal ilmu. Maka ketika digital itu berkembang, waktu terasa cepat, banyak yang akan muncul, orang-orang umum pun buat konten tentang agama, ngajar tentang agama, yang pakar jadi hilang, yang tak jelas jadi muncul, dan ilmu mulai tercabut. Bagaimana ilmu tercabut? Perhatikan di hadis Muslim, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad
walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'alima atau lam yabqa 'alimun ayubqi 'alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Sungguh akan ada satu masa ilmu itu mulai tercabut, tapi bukan ilmunya yang hilang, bukan tafsirnya hilang, bukan fikihnya hilang, bukan hadisnya hilang, bukan usul fikihnya hilang, tapi ulamanya mulai wafat satu persatu, kiainya mulai meninggal satu-satu, habibnya mulai meninggal satu-satu, ustadz-ustadz yang pakar mulai meninggal satu-satu, ulama-ulama sepuh kita, panutan kita mulai wafat satu persatu, sampai tiba-tiba nanti yang tersisa tinggal sedikit. Tapi dari yang sedikit itu tiba-tiba muncul banyak orang bicara tentang agama. Karena eranya digital, orang-orang ini mulai muncul buat-buat konten tentang agama. Terjadi sekarang? Dulu kita ngaji di pesantren masih pakai kitab, ya. Ngaji nahu pakai apa? Kitab. Apa kitabnya? Jurumiyah. Al-kalamu huwa lafdul murakkabu bil mufid wa lafdul usaqamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun wa amma ismu wa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsi wa lam tuqtaran bi zamanin wat'an, gitu ya. Lompat lagi jadi apa? Imriti. Lompat lagi jadi apa? Alfiyah. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lismi tamyizun hasal bita fa'alta atat wa ya if'alli wa nunik balana hifdun yanjali, gitu kan. Nanti eranya akan berubah itu semua. Yang sorofnya fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, itu akan berubah menjadi tak takayu tak tiku tiktokan, fasbakayu fasbiku Facebookan, Instagramayan Instagrimu Instagraman, tuh tabaya tubuh YouTuber. Sekarang terjadi? Jadi banyak konten dan tidak jelas asalnya, sanadnya tidak jelas, ngajinya tidak jelas di mana, tapi tiba-tiba bisa muncul ke permukaan dan anehnya akan ditemukan ada pengikutnya. Dan kalau ditanya keluar fatwanya, terjadi tidak? Sekarang terjadi. Perhatikan, kita hanya menyebut milenial, Nabi SAW mengingatkan di beberapa abad yang lalu. Terus, lanjut. Perhatikan, karena tiga ini sudah muncul, maka konsekuensi yang keempat, lihat baik-baik. Wa yakthurul kanjibu, wa yakthurul kanzibu. Karena eranya sudah elektronik, digital muncul, status muncul, konten muncul, maka akan tiba masa sulit dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Manipulasi akan ditemukan, kebohongan mulai banyak, bercampur sehingga orang sulit menemukan ini yang benar yang mana, yang salah yang mana. Bapak Ibu, saya seumur hidup ngajar, maksudnya sampai sekarang belum pernah membahas tentang garam. Tiba-tiba muncul video saya menerangkan tentang garam ruqyah. Keterangannya garam ruqyah, videonya tentang tutorial mandi besar. Dan itu terjadi. Ada kemudian jualan herbal. Ada lagi petunjuk A, petunjuk B, petunjuk C. Jadi ketika ini terjadi, akan muncul banyak konten-konten digital dan Anda sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Saya tanya, sekarang hoax banyak tidak? Berita tidak benar banyak tidak? Nah, semakin banyak ini, maka konsekuensinya yang kelima. Perhatikan, watan syural fitanu, maka fitnah ujiannya pun menjadi menyebar dan lebih banyak lagi. Ya, maaf, saya izin berdiri ya supaya lebih terlihat. Nah, ini tandanya kita mulai ngaji serius ya. Karena yang buat konten itu sudah banyak,
Nah ini pembuat konten tuh. Ini yang disebut hadis Nabi itu ya. Kontennya jadi beragam. Tapi yang di highlight oleh Nabi, yang diberikan garis oleh Nabi, ternyata potensi berkembangnya digital itu, potensi berkembangnya kemajuan itu juga akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat konten-konten yang tidak positif. Nah sekarang pertanyaannya, di era semacam itu bagaimana Nabi membimbing kita untuk memanfaatkan kemajuan era dan perkembangan zaman seiring dengan masanya, tapi tetap kita menjadi generasi yang terbaik dan berakhlak. Itulah tema yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini. Jadi ini muqaddimah yang kedua. Sekarang kita masuk isinya. Ayo saya tanya sebentar dulu ya. Yang tahu boleh angkat tangan, yang jawab bagus, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Pertanyaan pertama saya, siapa yang boleh bisa angkat tangan? Tolong disebutkan 2 saja. Saya ulangi, 2 saja. Nama sahabat Nabi yang perempuan tapi usianya pada zaman Nabi masih milenial, masih remaja, masih tumbuh berkembang. 2 orang saja. Boleh berdiri? 1 siapa Mbak? 1 lagi? Khadijah. Baik, benar 1 ya. Benar 1. Belakang. Sebentar ya, kasih Mbak silakan. 1 siapa? Sayyidah Aisyah. 1 lagi. Hampir sama dengan yang 1. Boleh duduk lagi. 2 perempuan saja. Ini saking banyaknya perempuan, 2 sahabat Nabi, ya. Boleh angkat tangan Ibu? Ya, Asma binti Yazid. 1 lagi. Baik, baik. Ada lagi yang lain? Halim. Baik, perempuan dulu ya. Mana yang mana? Assalamualaikum Ustaz. Salam, silakan. Yang pertama Halimah binti Sa'ah, yang kedua Fatimah binti Halimah binti yang lupa. Binti lupa. Ayo boleh berikan tepuk tangan dulu pada semuanya. Baik. Ada lagi yang lain terakhir? Ya, ke belakang Ibu. Silakan. Ini pelan-pelan ya. Ya, 1. Hafsah binti Umar. Ya, 1 lagi. Yang kedua Fatimah binti Muhammad. Fatimah binti Muhammad SAW. Berikan tepuk tangan, boleh. Baik, Ibu dapat hadiah $100 ya. Silakan. Baik, fokus dulu ya. Sekarang yang laki-laki. Sebutkan 3 orang pemuda atau remaja yang hidup di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang laki-laki. 3 orang remaja atau anak muda yang hidup di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Milenialnya di zaman Nabi. Boleh angkat tangan. 1. Yang laki-laki dulu. Mana laki-laki? Ya, Mas, silakan. 1. Uthman bin Affan. 2. Abdurrahman bin Auf. Ali bin Abi Thalib. Benar 2. 1 lagi. Abu Bakar As-Siddiq. 1 lagi.
Umar bin Khattab, ya bolehlah, nggak apa-apa ya mas. Baik. Ya pelan-pelan sini. Jadi gini, kalau kita mau ngaji milenial kan harus ada contoh, ya kan? Siapa yang harus dicontoh? Kemudian kalau kita ingin belajar akhlak, kita harus melihat contoh ini akhlaknya seperti apa. Kemudian kalau kita ingin melihat perubahan akhlak yang baik, kita lihat lingkungannya bagaimana. Nah sekarang saya tanya dulu sebentar, yang ini hadiahnya lebih istimewa. Saat tadi disebutkan Uthman, Abdurrahman bin Auf, kemudian tadi disebutkan Fatimah, Sayyidah Fatimah binti Muhammad SAW, ada Sayyidah Aisyah, kemudian yang lainnya. Saya ingin tanya, 5 orang dan lebih ini yang tadi disebutkan milenial di era Nabi, hidupnya di masa apa? Sengaja saya buat umum supaya bingung dulu. Ibu, ya? Khulafaur Rasyidin, ya kurang tepat. $200. Tolong berikan mic-nya. Baik. Zaman jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Yang masih bodoh, masih tertinggal. Tertinggal dari apa? Dari kemajuan teknologi. Ada teknologi apa di zaman itu? Nggak kayak zaman sekarang gitu, Ustaz. Nggak kayak zaman sekarang. Iya. Zaman sekarang kenapa? Zaman sekarang kemajuan teknologinya sangat pesat, Ustaz. Baik. Ya nggak apa-apa lah $200. Ya mas. Dah lihat sini. Sekarang hadiahnya simpan dulu ya. Kelima yang disebut tadi, kurang lebih tadi 5 orang, tinggal di zaman yang namanya disebut dengan jahiliyah. Namanya apa? Tahu artinya jahiliyah tidak? Jahiliyah itu gabungan dari 2 sifat. 1, jahlun, keperbuatannya. 2, jahilun, menunjukkan kepada orangnya. Kalau 2 ini digabungkan, jahlun dengan jahilun, maka muncul karakter yang ketiga namanya jahiliyah. Jahlun asalnya bila disebutkan dalam bahasa Arab, sifat yang menunjukkan pada sesuatu yang menyimpang. Bodohnya itu bukan bodoh tidak pintar, bukan. Yang pintar banyak. Abu Lahab itu pintar. Abu Jahal itu pintar. Bahkan namanya itu viral dengan nama Abul Hakam namanya dulu. Yang pintar banyak. Pintar dagang ada, pintar politik ada, ya, ada yang pintar dari ilmu-ilmu dasar ada. Tapi kepintarannya ini tertutupi oleh satu sifat, yaitu tidak kenal baik. Sehingga sifat pintarnya ini dipakai pada perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Jadi jahlun itu tidak kenal baik. Bodohnya itu bodoh pada sifat-sifat baik. Pintar tapi tidak kenal jujur. Pintar tapi tidak kenal sabar. Pintar tapi tidak kenal kebaikan. Karena itu ketika Allah menurunkan sifat taubat di Quran surah keempat, di ayat ke-17 itu, maka disebutkan sifat jahalah dalam perbuatan salah itu. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu adalah taubat dari orang yang berlaku kriminal, berbuat tindakan jahat karena jahalah. Dia bodoh, tidak tahu tentang kebenaran dan kebaikan. Jadi karena nggak tahu baik, para pelakunya jahil, melakukan semua jenis perbuatan yang tidak baik. Itulah eranya disebut dengan jahiliyah. Jadi kalau teman-teman ingin tahu di mana berkumpulnya semua bentuk perbuatan tingkat tinggi yang buruk, itulah eranya jahiliyah. Mabuk misalnya. Saya ulang ya.
Yang mabok misalnya. Di sini ada yang mabok nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Baik. Nah, lihat sini. Kalau di zaman jahiliyah itu saking profesionalnya mabok, yang pemula saja, pemabok prematur, yang baru mabok itu minimal 5 kali sehari. Ayo baca sirah itu. Itu yang paling pemula, bayangkan yang profesional. 1. Ya. 2. Di Taiwan ini ada yang tawuran nggak? Hah? Ada yang suka berkelahi nggak? Ada. Oh, jangan-jangan mirip-mirip, tidak ya? Lihat sini, di zaman jahiliyah itu tersinggung sedikit itu langsung berkelahi. Dan berkelahinya nggak tanggung, ya. Nih yang saya tanya ini, ibu di sini, ibu kenal Umar bin Khattab? Kenal di mana? Ini bahaya nih, ada yang kenal Umar di sini. Umar itu sebelum masuk Islam itu diantara jagoannya di wilayah jahiliyah yang kalau sedang bosan dia akan bikin pengumuman. Siapa yang berani dengan saya hari ini, kita bertemu di Bukit A, silahkan datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya karena dia akan pulang tanpa nama. Itu Umar. Zina, semua jenis zina itu khatam. Khatam. Ada yang sudah menikah, ya, itu besoknya ngobrol-ngobrol dengan tetangga bisa berkata begini, saya bosan dengan istri saya juga, malam gantian yuk, ayo. Tuh. Itu jahiliyah itu. Jadi Anda bayangkan kenapa disebut dengan jahiliyah? Karena semua jenis perilaku yang ada di kehidupan sosialnya itu tidak kenal baik. Nah, orang-orang yang tadi disebutkan generasi milenial tadi, hidupnya di masa seperti itu. Saya ulangi, orang-orang yang tadi disebutkan, Ali bin Abi Thalib misalnya, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Yang perempuan yang tadi disebutkan, Sayyidah Asma, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah. Hidupnya di masa, di era yang disebut dengan jahiliyah. Pertanyaan pertama saya, tindakan kriminalnya, keburukannya, perilaku jeleknya, maaf, terjadi nggak di zaman sekarang? Nah, sekarang kadarnya, ukurannya, sama nggak? Lebih buruk jahiliyah atau yang sekarang? Saya ulangi, lebih buruk jahiliyah atau yang sekarang? Sekarang. Bahaya ini. Nah, di zaman jahiliyah, perhatikan, zaman jahiliyah yang tadi-tadi itu tidak kenal baik, sehingga mengganggu kehidupan, tidak pernah maju, banyak sekali kerusuhan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa diutus di tempat itu, tidak di tempat yang lain? Ini saya berikan rahasianya hari ini, dan ini diantara kita saja, ya. Ini saya berikan gambar begini nih, biar tidak mubazir papan tulisnya. Ini kelihatan nggak belakang? Terus, ya. Di sini karena di pinggir, di sana itu orang yang imannya kuat sekali. Ya. Belum saya tulis sudah kelihatan. Ini saya bagi dua gini ya. Ini kanan, ini kiri. Lihat sini. Ini saya sebut Romawi di sini. Di kirinya Persia. Ini zaman Nabi, ini sudah maju luar biasa. Yang ini punya imperium, punya kolosium Romawi. Peradabannya bagus, pasukannya hebat-hebat, senjatanya luar biasa. Di sini ada kekaisaran Persia, Kisra. Ini juga maju, luar biasa. Pemerintahannya kuat, negaranya, pasukannya. Sampai sekarang banyak film-film dimunculkan tentang Romawi dan Persia. Baik ya? Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad tidak diutus di Romawi? Tidak diutus di Persia. Tapi diutusnya di sini, di tengah-tengah nih. Padang pasir, lembah, biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Di bawah lembah,
diapit bukit-bukit yang tandus, ya, lengkap, lebih paket lengkapnya lagi orang-orangnya jahiliyah. Kriminalnya puncaknya di sini, tempatnya tandus, airnya jarang muncul, lahirnya di dekat Ka'bah. Satu-satunya nabi yang lahirnya langsung di dekat Ka'bah karena fadilah doa dua nabi sekaligus. Ada dua orang nabi yang memohon kepada Allah langsung supaya nabi terakhir, nabi teragung itu lahirnya harus di dekat tempat yang paling agung di muka bumi. Tidak ada tempat yang paling agung yang dikunjungi setiap saat, puncaknya dalam musim haji, semua kiblat mengarah kepadanya kecuali Ka'bah. Dua nabi ini berdoa, ya Allah, Rasul terhebat nanti, Rasul akhir zaman, Rasul penutup yang istimewa, mohon jadikan lahirnya pun dekat tempat yang paling istimewa di samping Ka'bah. Pertanyaan saya, siapakah dua nabi yang berdoa untuk kelahiran Nabi Muhammad itu? Ya Mbak, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Betul, berikan tepuk tangan. Ya, kalau nggak ada hadiahnya cepat ya. Baik, pertanyaannya, ya ini yang ada hadiahnya. Ada di Quran surat apa, ayat berapa? Ayo, boleh angkat tangan. $300. Umrah. Waktu habis. Waktunya habis. Ada di Quran surat kedua Al-Baqarah di ayat 129. Perhatikan kalimatnya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika. Ini inti materi kita. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Tadi yang berdoa Nabi siapa? Satu lagi. Nah, pertanyaan saya, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu jaraknya berapa lama dari Nabi Muhammad? Kurang lebih 30 generasi. Satu generasinya bisa hampir 1000 dan 2000 tahun. Ke Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Muhammad ke Nabi Musa itu kurang lebih hampir 2000 tahun. Ke Nabi Isa hampir 600 tahun. Ke Nabi Ibrahim kalau kita urutkan nasab itu kurang lebih 30 generasi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tarikh bin Ya'ruf bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Coba ulangi. Saya mau katakan, kita harus bangga jadi umat Nabi Muhammad, Nabi yang istimewa, karena semua Nabi dan Rasul itu ingin sekali membersamai dan ikut dakwahnya beliau. Sampai-sampai mendoakan. Nah, saking jauhnya jarak dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ke Nabi Muhammad SAW, itu masih memohon kepada Allah, ya Allah, istimewakan Nabi terakhir yang luar biasa itu lahirnya di dekat Ka'bah. Satu-satunya Nabi Rasul yang lahirnya di dekat Ka'bah hanya Nabi Muhammad SAW. Ya, nah ini kalau ini Ka'bah di sini ada Zam-Zam sekarang. Ini ada Hotel Sofwa, sini jalan, ini Hilton, ini jalan lagi ke sini, ini Istana Raja, ini bukit namanya Jabal Kubais. Kalau Anda haji atau umrah, mudah-mudahan yang belum disegerakan ya. Nah, tidak cukup dengan amin, nabung ya. Ini dari Zam-Zam lurus, belok kanan sini, jalurnya ke sini. Ini ada Gate Ismail pintu 26.
Ini gate Nabi, tempat Nabi sholat 2 rakaat sebelum Isra Mi'raj. Ya, dari depan Hajar Aswad. Ini namanya gate Nabi di sini. Ini nanti ada gate Ali. Ini Babus Salam. Babus Salam naik ke atas. Ini ada yang tangga, ini ada yang eskalator, ini ada kursi penjaga warna hijau. Lurus. Di sini ada rumah yang sekarang jadi perpustakaan. Di atasnya ada bukit, bukit kecil. Dari Jabal Qubais ke sini, Anda lewat. Ini ada Istana Raja. Ini ada posnya, CCTV warna putih ngadep ke sini. Ini ada kipas angin kurang lebih 35 sudah saya hitung. Sampai ke ujung ke sini 150 meter. Inilah rumah Nabi dilahirkan, Maulid Nabi. Tidak ada satu nabi pun yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini doanya untuk Nabi Muhammad, lahirnya, tumbuhnya, diutusnya bukan di Romawi yang sudah maju, bukan di Persia, tapi di lingkungan masyarakat yang berada di tempat yang tertinggal, tertutup, dan masyarakatnya disebut dengan apa tadi? Jahiliyah. Sekarang lihat sini, saya mau cepat saja. Ini jahiliyah. Fokus. Tiba-tiba dibimbing oleh Nabi, dibina oleh Nabi, dari mulai Mekah, saya cepat sampai ke Yathrib jadi Madinah, kurang lebih periodenya 20 tahun. Orang-orang yang disebut tadi, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Fatimah binti Muhammad SAW, Aisyah ya binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Semua orang itu yang tadinya punya kebiasaan-kebiasaan secara umum, walau tidak semuanya, dekat dengan tradisi jahiliyah, tiba-tiba berubah jadi orang terbaik di zamannya. Umar tadi, ya, biasa tantangin orang, senang tampil dengan kekuatan, ngajak duel hampir tiap waktu. Satu-satunya sahabat yang pernah jualan Tuhan, bahkan muter-muter. Kalau yang lain bikinnya dari kayu, asnan, ada yang bikin dari batu, watan, autan, beliau bikin dari roti. Ya, Umar tuh visioner. Saat orang bikin dari kayu, beliau bikin dari roti. Yang nggak pernah orang bikin, kepikiran sama Umar. Tidak ada orang pernah jualan Tuhan terbuat dari roti pada masa itu kecuali Umar. Makanya nanti saat masuk Islam, kadang sedih sendiri, kadang senyum sendiri. Ketika ketawa sendiri, orang tanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tertawa? Saya ingat dulu saya jahiliyah pernah jualan Tuhan dari roti. Saya keliling-keliling musim panas, belum ada yang beli. Wa ana jau'an, dan saya lapar. Tiba-tiba saya dudukkan Tuhan saya katakan, ya Lata a'dzirini an-naja'i, ya Lata Tuhanku, maafkan saya lapar banget, saya pinjam dulu tangannya, nanti saya ganti lagi. Sampai selesai jualan, Tuhannya habis saya makan. Itu kata Umar. Siapa yang pernah dengar Abu Dzar Al-Ghifari? Pernah dengar? Abu Dzar Al-Ghifari. Pertanyaannya, siapa nama aslinya? Jundub bin Junada. Itu beliau pemimpin preman satu kampung. Ada kampung perompak, pembegal, kampung preman, namanya kampung Ghifar. Semua yang dari sana disebut Ghifari namanya. Jadi kalau di sini ada mas yang namanya Al-Ghifari, nah itu kampung preman. Dulu jahiliyah. Perhatikan, orang-orang ini yang tadi disebut diajarkan oleh Nabi, dibimbing oleh Nabi, tiba-tiba mereka berubah jadi generasi milenial di masanya yang tumbuh hebat dan membangun negaranya, tempatnya, daerahnya menjadi tempat yang maju dan berkembang. Apa kurikulum yang diajarkan oleh Nabi? Seperti apa tahapannya? Nah, ini yang insya Allah kita akan rinci pelan-pelan. Tadi siapa yang sebutkan Sayyidah Fatimah? Di sana ya. Sayyidah Fatimah itu, para teman-teman yang muslimah, akhwat, beliau bukan hanya dikenal putri Nabi, tapi silahkan Anda cek sejarah, beliau diantara satu-satunya sahabat perempuan putri Nabi yang juga pakar di bidang keperawatan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha
selain hafal 2210 hadis dari Nabi, beliau juga satu-satunya perempuan sahabiah yang pakar di bidang kedokteran. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, pakar di bidang manajemen bisnis. Dalam 2 tahun itu jadi orang terkaya di Madinah nomor 2. Setelah itu nomor 1. Saya pernah riset kekayaan Abdurrahman bin Auf setelah Nabi meninggal. Kalau diukur dengan ukuran sekarang, valuasi sekarang, kurang lebih hartanya 14.000 triliun. Abdurrahman bin Auf saja. Modalnya dari pakaian. Tapi diajarkan oleh Nabi, ya, tuntunan berkehidupan, tiba-tiba berubah jadi orang paling hebat di masanya. Saya akan sampai pada 2 bagian lagi. Perhatikan, saya contohkan dulu satu kejadian. Setelah itu saya keluarkan pedomannya, baru kemudian kita pelajari langkah-langkahnya. Mudah-mudahan pulang dari pengajian ini kita bisa berubah menjadi lebih baik dan membangun daerah kita, insya Allah. Ya. Yuk kita mulai. Saya ambil contoh Abdurrahman bin Auf dulu ya, karena tadi disebutkan oleh kawan kita. Beliau sebelum masuk Islam kaya tidak? Saya ulangi, kaya tidak? Kaya. Perhatikan, beliau kaya. Dan kaya itu standarnya dibagi 3. 1, kaya. 2, kaya banget. 3, kebangetan kayanya. 3 ya. Nah, sebelum masuk Islam itu kaya, hartanya banyak, terpandang. Dan termasuk di antara tokoh yang diberikan kesempatan untuk memberikan masukan bagi masyarakat saat itu. Ada tempat di depan, kalau sekarang Hilton yang lama, di depan masjid, sekarang jadi toilet. Itu satu tempat berkumpulnya 100 orang paling berpengaruh di masa itu. Abdurrahman bin Auf kemudian masuk Islam, ingin ikut hijrah ke Yathrib yang kelak jadi Madinah. Maka oleh orang-orang Quraisy pada masa itu dipersilahkan ikut hijrah, tapi ditawari begini, kalau kamu tidak ikut Muhammad, tidak ikut ajaran Muhammad, tetap tinggal di sini, kami angkat jadi orang nomor 1 paling kaya di lingkungan masyarakat sini, jahiliyah, dan ditempatkan jadi orang yang terhormat, hartanya ditambah, orang paling kaya jadi orang terhormat. Saya mau tanya sebentar, kalau di sini teman-teman yang laki-laki, yang ikhwan, kalau ada yang bilang begini, keluar dari Islam, saya berikan harta jadi orang nomor 1 paling kaya di Taiwan. Kira-kira pilih kaya atau pilih tetap Muslim? Pilihannya gini nih, paling gampang ya. Ya. Kaya tapi murtad atau pas-pasan tapi Muslim? Nggak ada pilihan ketiga. 2 aja tuh. Hah? Awas tuh. Udah. Ya, Abdurrahman bin Auf memilih, gak apa-apa, saya berangkat, harta diambil, besok lusa harta bisa dicari, tapi iman belum tentu bisa diganti. Ya, kayak bikin status tuh. Lihat sini. Maka beliau dibiarkan, tidak diganggu, ya, tidak disakiti. Silahkan berangkat, tapi harta kamu kami rampas semua. Jadi nggak mudah. Makanya bersyukur tinggal di Taiwan. Terima kasih ya pada lingkungan sekitar, pemerintahannya, pejabat-pejabatnya, bisa sholat dengan nyaman, ya, bisa ada tempat yang baik. Nah, nanti cara berterima kasihnya tidak dengan tepuk tangan, dengan merubah sikap kita jadi lebih baik. Ya, di sini saya keliling beberapa negara, belum tentu mendapatkan kenyamanan seperti ini. Ada orang mau sholat susah, ada orang mau sholat pura-pura duduk di taman. Ini Anda jarak sedikit ketemu musola, mau sholat enak, difasilitasi. Kalau dengan seperti ini belum mampu berbuat baik, perlu diberikan apa lagi? Maka pada masa itu, mau masuk Islam saja, itu hartanya dirampas. Maka beliau bertekad, gak apa-apa, saya berangkat ke Yathrib. Jaraknya 400 kilo dari Mekah. Dulu tidak ada mobil, tidak ada kendaraan, tidak ada kereta cepat. Pilihannya hanya jalan kaki saja. Naik kendaraan kalau punya uang, uangnya dirampas. Suami oke, istri ditanya, kamu istrinya pilih, mau ikut suami
kami harta semua akan kami ambil, kami rampas, silahkan berangkat dengan pakaian yang melekat di badan saja. Tapi kalau memilih tinggal di Mekah, putus dari suami, harta suami akan diberikan, ditambah, dan diberikan kesempatan, silahkan pilih pemuda paling ganteng di Mekah, pernikahannya akan difasilitasi. Sebentar yang para pria ya. Nih ibu-ibu nih, ya. Juga yang teman-teman yang muslimah yang belum menikah. Kalau diberikan pilihan bagi yang menikah, ikut suami berangkat keluar, tapi harta tinggal semua dirampas, bawa pakaian saja, atau tinggal tapi diberikan harta tambahan, boleh pilih menikah dengan pemuda manapun, difasilitasi pernikahannya. Kalau saya tanya gambarannya begini, kalau ada yang tawarkan, pulang ke Jakarta tapi semuanya ini harta tinggal, bawa badan saja, atau tinggal di sini harta dikasih, pilih anak muda paling cakep di Taiwan, difasilitasi pernikahannya. Pilih mana? Ikut suami atau tinggal? Saja. Protes tuh. Dah. Anda mau berkata apapun, tetap kadang tidak bisa kita menghilangkan satu kebiasaan yang sulit untuk ditepis. Ternyata istrinya Abdurrahman bin Auf memilih tinggal di Mekah. Kenapa tepuk tangan? Berangkat suami, istri tinggal. Pertanyaan saya bukan itu. Lihat, dari kaya jatuh fakir, bukan miskin lagi. Dari kaya jatuh fakir. Kalau miskin masih punya pekerjaan, tapi hasilnya belum mampu memberikan kehidupan yang layak. Kalau fakir sudah nggak punya pekerjaan, untuk kehidupan pun tidak mudah. Fakir. Tapi apa yang terjadi? Beliau berangkat kemudian ke Yathrib, ke Madinah. Hebatnya orang Madinah, mereka menyambut orang-orang yang hijrah muhajirin dengan sifat sesuai kebutuhannya. Misal Bu, datang haus, diberikan disambut oleh orang bawa minuman. Datang lapar, disambut oleh orang bawa makanan. Nah, menyambut sesuatu sesuai kebutuhannya itu disebut dengan nasir. Jamaknya disebut dengan ansor. Kenapa kaum ini disebut dengan ansor? Bukan hanya menolong, bukan hanya baik, tapi dia menolong sesuai dengan kadar kebutuhannya. Butuh minum, bawa minum. Butuh makan, bawa. Nah, ini orang kaya jatuh fakir, maka disambutnya oleh orang paling kaya di Madinah. Perhatikan kata-katanya. Akhil karim atau kama qala, sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar Anda pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Saya dengar Anda ditinggalkan oleh istri. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Yathrib ini, di Madinah. Sekalipun bagian keluarga saya akan fasilitasi pernikahannya. Gantian ya. Kalau Anda jadi Abdurrahman bin Auf pada saat itu, datang ke Madinah ditawari, kalau ingin kaya, kata orang paling kaya di masa itu, ambil setengah harta saya. Kalau pengen nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah, sekalipun keluarga saya fasilitasi pernikahannya. Pertanyaan saya, Anda terima atau tidak ditolak sama sekali? Makanya saya katakan Anda terima atau tidak ditolak sama sekali. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Perhatikan. Beliau ternyata di luar dugaan, ditawari 2, dijawab 2. Jazakallahu khaira, semoga Allah balas kebaikan Anda. Arini ainal aswaq, cukup tunjukkan kepada saya di mana pusat bisnisnya, di mana pasarnya, biarkan saya berusaha dengan modal petunjuk Nabi yang telah diajarkan pada saya. Anda bayangkan, ditawarkan setengah harta dari orang kaya, beliau tolak dengan cara yang halus. Beliau ingin buktikan petunjuk Nabi, ajaran Nabi kalau dipraktekkan membuat saya jadi lebih baik, perilaku saya baik, dan kekayaan saya pun akan kembali menjadi baik. 2 tahun setelah itu jadi orang paling kaya di Madinah. Nah, sekarang petunjuknya apa? Ini akhir materi kita. Perhatikan kalimatnya. Balik ke Al-Baqarah ayat 129, saya cepat.
Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika. Nah, ini rahasianya. Tadi saya sampaikan, saya ingin menyampaikan rahasia. Ini rahasianya. Ya Allah, mohon utus nanti seorang nabi yang hebat, yang unggul, lahirnya di dekat Ka'bah, dan dia mengajarkan pada umatnya ayatika, ayat-ayatmu. Saya tanya pada teman-teman, Nabi dapat ayat tidak? Saya ulangi, Nabi dapat ayat tidak? Saya ulangi, Nabi dapat ayat tidak? Tidak. Yang dapat, yang jawab dapat, berapa ayat? Ayo, berapa ayat? Sini, yang di sini. Nabi dapat ayat dari Allah, berapa ayat? 6.236. Berapa? 6.666. Ya, kurangi dikit aja. Berapa lagi? 6.300? Lebih dikit. Nah, 6.236 hasil googling tuh. Benar ya Mas ya? 6.236. 6.236 ayat. Pertanyaan saya yang ini, Mas. 6.236 itu disebut apa namanya? Kalamullah. Apa lagi? Kisah, ada ilmu, dan lain sebagainya. Intinya apa? Al-Quran. Nah, ibu dapat $100 belakang. Tapi karena infonya dari Mas ini dulu ya Bu ya. Sama ibu yang di belakang juga, satu yang jawab Al-Quran. Ibu yang kacamata, kerudung, abu-abu, Mas Heri, tolong Mas. Belakang. Makasih Ibu, sama-sama. 6.236 ayat. Nah ini ilmu jarang dipelajari, jarang dikaji. Jauh-jauh saya ke Taiwan, teman-teman juga jauh. Nah ini yang akan saya bagi. Ini penutup kajian kita siang hari ini. Lihat baik-baik. 6.236 ayat disebut dengan Al-Quran. Ternyata rahasia besarnya disebutkan oleh Allah itu bukan sekedar buku bacaan, bukan sekedar kitab bacaan. Walaupun diturunkan untuk dibaca. Wahyu pertamanya apa? Ayat pertama yang turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi. Bacalah, baca. Kenapa diminta baca? Karena baca itu alat untuk mengetahui sesuatu. Tidak mungkin Anda bisa tahu sesuatu kalau nggak bisa baca. Ingin tahu isi koran nggak bisa baca, mungkin nggak? Tidak. Ingin akses internet tidak bisa baca, nggak mungkin. Kita belajar dulu bahasanya. Anda belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Taiwan, kemudian baru bisa baca, tahu isinya. Tapi bukan sekedar untuk baca saja, karena baca itu alat untuk tahu sesuatu. Makanya dulu waktu kita belajar, kan ada ikra ya, ada qiraati dulu kan, ya kan? Kan itu belum dituntut tahu, yang penting bisa baca dulu. Makanya pelajarannya semua tentang harokat, tentang baca. Kalau ditanya artinya, nggak ada yang tahu. A fata fa fata fa lam doma lu apa lu, gitu kan? Kan gitu dulu kan? Nanti setelah itu baru ngaji Quran untuk apa? Untuk tahu isi. Nah, pertanyaannya, mengapa harus tahu isinya? Ini rahasianya. Karena semua ayat itu ternyata kurikulum kehidupan kita dari mulai terlahir sampai kita meninggal dunia. Jadi 6.236 ayat itu, Bapak Ibu sekalian, itu topik kehidupan kita. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, 114 surah, 30 juz. Itu kalau kita keluarkan, nanti keluar tema-tema. Misal, ada tema sejak dalam kandungan. Bagaimana supaya memiliki misalnya janin yang baik, kemudian lahir anak yang sehat,
Maka kemudian turun Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Dirinci di Quran surah ke-23 misalnya ayat 11 sampai dengan ayat ke-13. Kalau sudah ada rohnya menjelang persalinan, turun Quran surah ke-7 ayat 189. Kemudian terlahir, apa yang pertama diberikan? Kalau ngasih ASI berapa lama? Tugas ayah yang baru punya anak apa? Turun Quran surah kedua ayat 233. Setelah diberikan ASI kurang lebih sampai 2 tahun, diberikan pendidikan apa? Turun Quran surah ke-31 misalnya ayat 13 sampai dengan ayat ke-19. Nanti kalau dia naik lagi, mulai belajar, bagaimana belajar yang efektif? Turun Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana kalau ilmunya kuat, imannya bagus? Turun Quran surah 58 ayat ke-11. Nanti dia naik lagi, mulai berkelana, mulai keluar dari Ponorogo sampai ke Taiwan, sampai ke Taipei, dari luar sampai datang. Turun Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ada yang mulai kenalan, ya, cinlok, cinta lokal sama yang daerahnya. Ada yang dari luarnya, kemudian mau menikah, bagaimana pendekatannya? Turun Quran surah ke-4 ayat ke-4. Setelah berumah tangga, Quran surah ke-4 ayat ke-34. Nanti muncul tugas-tugas suami, dari mulai mencari nafkah yang standar, Quran surat kedua ayat 168. Nanti kalau ingin cepat, baru sedikit tapi cepat hasilnya, Quran surat 2 ayat ke-172. Ingin lebih cepat lagi, belum berangkat, rizki sudah menanti, Quran surat ke-7 amalannya ayat 96. Tantangannya di mana? Jangan dikira bekerja tidak capek. Boleh jadi nanti ada orang yang ingin ikut, ada yang mengkhianati, ada tantangannya muncul. Turun Quran surah kedua ayat 214. Nanti solusinya Quran surat 3 ayat ke-142. Amalannya nanti malam harinya Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Yang istri merawat di rumah, menata anak kadang-kadang tidak mudah. Turun Quran surat 17 ayat 23 sampai dengan 27. Sampai nanti terus naik usia 40 tahun. Amalannya apa? Pekerjaannya apa? Turun Quran surah 46 di ayat ke-15. Sampai jadi sepuh, sampai kemudian menunggu kematian, Quran surah ketiga ayat 185. Wafatnya pengen enak, turun Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Persiapan ke makamnya supaya nyaman, turun Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Sampai kiamat surah 75. Sampai dijadi dua antara surga yang indah, surga standar, Quran surah 2 ayat 25. Kalau surganya surga Firdaus, Quran surah 23 amalannya 1 sampai dengan 9. Yang terancam dengan neraka, ada nerakanya, Quran surah 4 ayat 69 sampai ke bawah. Yang belum kena ke surga, nggak mau ke neraka, ada di A'raf, Quran surah 7 ayat ke-47 sampai dengan 49. Itu ada semua. Jadi kalau kita keluarkan, Imam Al-Bukhari pernah mengeluarkan bimbingan Nabi selama 20 tahun itu di Mekah dan di Madinah. Diajarkanlah ayat-ayat itu, itulah yang menjadikan Abu Bakar seperti yang sekarang kita kenal, Umar seperti yang sekarang kita kenal, Utsman saking kebangetan kayanya sekarang masih punya aset di Madinah diwakafkan. Dulu cuma beli sumur diwakafkan, beli kebun diwakafkan, sekarang jadi hotel dengan namanya Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib tadi disebut, bukan hanya ahli tafsir, ahli balaghah, ternyata pakar di bidang matematika, pakar di bidang logika. Berkembang lagi, Imam Al-Bukhari mengeluarkan perjalanan Nabi, inti ayat Quran, dibuatlah 97 tema. Ada 97 topik teman-teman. Dari topik iman, topik ilmu. Misal begini, siapa yang sekarang di sini teman-teman sedang kuliah, bagaimana supaya belajarnya itu efektif? Hari apa belajar yang benar? Cara mengingat bagaimana? Supaya tidak lupa bagaimana? Cara menganalisis bagaimana? Keluarkan topik ketiga, namanya Kitabul Ilmi. Ada yang jualan, ada yang dagang. Di sini ada yang jualan? Banyak ya, sana ya. But, yang dagang, yang jualan, yang bisnis, ada kitab namanya Kitabul Buyu', tuntunan belajar bisnis dari Nabi. Tidak pernah ada yang mengamalkan panduan belajar bisnis ini kecuali bisnisnya selalu tidak pernah kembali modal, selalu kembali untung. Itu 97 tema, maka dikenalah dengan nama Jami' Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Inilah kumpulan tema saya keluarkan dari Quran dan hadis. Imam Al-Bukhari buat tema begini, Bu. Contoh ya, misalnya kitab ilmu, ini ayatnya apa? Ayat A.
Nanti hadisnya apa? Prakteknya bagaimana? Bagaimana Nabi mengajarkan? Dari mulai jadwal pengajian ibu-ibu, belajarnya di rumah siapa, harinya hari apa, kurikulumnya apa, itu ada semua. Jadi ternyata kalau ingin jadi generasi milenial yang bagus, yang berakhlak, yang baik, yang sukses, yang maju, amanat pertama dari Nabi, kembalilah kepada tuntunan Al-Qur'an. Itu kuncinya. Kembali kepada tuntunan Al-Qur'an. Tapi jangan sekedar dibaca. Kalau baca, bagus, pahala ada. Silahkan, kejar khatam, kejar lancar, bagus, pahala ada. Tapi kalau ingin jadi generasi hebat, generasi milenial yang bagus, sesuai dengan zamannya, perhatikan cara ngajinya. Keluarkan ayatnya sesuai dengan profesi yang kita pilih dalam hidup. Ini misal yang perempuan ini. Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat perempuan dalam Al-Quran? Ini saya tanya nih, kalau perempuan bahasa Arabnya apa? Nisa. Nisa itu kalau banyak kan bu. Kalau dia sendirian, perhatikan kalimatnya. Itu disebut dengan mar'ah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu kalau sendirian mau banyakkan, namanya tetap satu. Sendirian itu rajul, kalau banyakkan rijal. Hurufnya tetap sama, cuma tambah alif aja. Rajulun, rijalun. Hurufnya nggak ada yang hilang. Kalaupun banyakkan, ro-nya ada, jimnya ada, lamnya ada. Cuman tambah alif untuk menunjukkan tegak dan banyak. Rajulun, rijalun. Artinya tegak, kuat, kokoh, tidak gemulai. Kaki disebut dengan rijlun karena menopang badan supaya kokoh. Ya, jadi kehormatan laki-laki ditunjukkan pada tegaknya, kuatnya, ya, dan juga apa? Dan juga kehormatan dari auranya. Jadi kalau ada yang gemulai sedikit, nah hilang kelaki-lakiannya itu. Perempuan beda. Perempuan kalau sendirian itu disebutnya mar'ah. Wa mra'atul aziz, dari mar'ah. Tapi kalau banyakan namanya nisa. Jauh bedanya. Mar'ah ketemu nisa, hurufnya hilang semua. Nah, kenapa disebut dengan mar'ah? Ini jangan-jangan jadi perempuan belum tahu tentang perempuan. Mar'ah itu, saya cepat, dia punya 3 arti. 1, pribadi yang punya ciri senang tampil indah. Mar'ah. Makanya mau berangkat dandan, ya, pengajian seragaman. Kadang tanya suami kan, ayah bagus mana ya? Warna kuning atau warna merah? Ya kan? Kata suaminya kayaknya kuning deh mah. Ah kayaknya merah deh. Tanya tapi udah punya jawaban kan? Hah? Begitu dipakai hitam. Tuh. Tapi biasa wajar. Makanya kalau kita lewat suami, baju kelipat itu pasti diberhentikan perempuan. Rapikan dulu, setrika dulu. Karena memang fitrahnya senang tampil keindahan. 2, mar'ah juga seakar dengan kata muru'ah, senang tampil terhormat. Dan yang ketiga, itu punya rasa yang tinggi, dalam bahasa psikologi namanya enfukhlung, sifat rasa yang tinggi. Sedikit-sedikit terasa, sedikit-sedikit terasa. Laki-laki nonton drakor itu biasa, perempuan sudah keluar air mata. Ya. Nonton film India, laki-laki tertawa, yang perempuan bisa menangis. Karena rasa. Tapi jangan salah, dalam peribahasa Arab dikatakan begini, al-mar'atu kal-mir'ati, sama-sama hurufnya. Sifat perasa perempuan itu seperti cermin kaca. Makanya banyak sifat perempuan senang bercermin. Sebelum kesini cermin, turun dari mobil lihat kaca spion, ya, sampai sini lihat handphone masih dandan. Tapi poinnya bukan itu. Perhatikan nih dahsyatnya Quran. Saya tanya ibu ya, kalau cermin dilempar sampai pecah, terus disusun lagi bisa nggak? Jangan salah, bisa. Bisa disusun lagi, tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sifat perempuan sama. Kalau dia terlukai seperti cermin, dia gampang memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami.
Nah, ini cuma betul tepuk tangan aja, tapi pas kejadian nggak nyadar. Jadi kalau Anda punya masalah dengan istri saat ini, itu kejadian 10 tahun lalu diungkit lagi. Karena marah. Tapi kalau banyakkan begini, dia berubah jadi nisa. Nah, ini penting belajar. Kenapa jadi nisa? Seakar dengan nasa, mudah mencurahkan apa yang dirasakan. Maksudnya apa? Perempuan itu sependiam apapun, tuh kalau kumpul dengan temannya bisa cerita. Dan masalahnya, kadang dia cerita pada apa yang tidak harus diceritakan. Kakak apa kabar? Baik. Gimana pekerjaan? Bagus. Suami gimana? Itu masalahnya. Nah, itu nisa. Maksud saya apa? Coba keluarkan ayatnya. Jangan-jangan belasan tahun, puluhan tahun jadi perempuan, itu belum pernah mengeluarkan tentang jati dirinya. Ini saya tanya Bu ya, maaf nih, agak banyak ke ibu-ibu karena banyak perempuan. Istri Nabi berapa? Enggak, saya bukan ingin bahas poligami, bukan. Saya ingin tunjukkan hikmah. Istri Nabi itu lebih daripada 4 kan ya? Ada kurang lebih 11 ya? Pernah nggak belajar kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Lihat rahasianya. Ternyata bukan karena bab poligaminya. Ternyata 11 perempuan ini, kalau kita riset ya, silahkan belajar sejarah. Kalau kita riset, 11 perempuan istri Nabi ini mewakili semua karakter dan sifat perempuan di muka bumi. Dari yang cemburuan, senang fashion, ada yang senang masak, ada yang senang kajian, ada semua di karakter istri Nabi. Dan kemudian dididik oleh Nabi dengan akhlak Nabi, berubahlah 11 karakter ini jadi perempuan terbaik di zamannya. Contoh ya, jangan tepuk tangan dulu nih. Saya beri contoh nih. Saya mau tanya pada ibu ya semua, pernah dengar kan Sayyidah Aisyah? Ya, beliau selain rajin, giat, tapi cemburunya luar biasa. Tapi bagaimana beliau Nabi SAW mendidik Sayyidah Aisyah? Kecemburuannya diarahkan pada sifat yang baik-baik, sehingga diarahkan kepada ilmu, diarahkan kepada nilai-nilai yang baik. Setelah Nabi meninggal, tiba-tiba beliau menjelma jadi dosen perempuan sepeninggal Nabi yang hafal 2210 hadis dan hampir semua disiplin ilmu beliau pakar di bidangnya. Sampai sepertiga ilmu itu, kata para ulama, dikuasai oleh Sayyidah Aisyah. Dari pribadi yang sangat cemburuan, sensitif, tiba-tiba jadi perempuan paling hebat di masanya, sampai sepertiga ilmu yang ditemukan di bumi dikuasai Sayyidah Aisyah. Siapa yang rajin masak di sini? Ya. Nah, ada istri Nabi namanya Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Pernah belajar nggak? Usia beliau walaupun sudah di atas 50, 60 tahun, hobinya masak. Tapi kalau masak, hebatnya setiap masak kalaupun ketemu Nabi, itu masih bisa mengeluarkan kata sayang dan mesra dengan Nabi. Bikin adonan, Nabi datang, itu bikin adonan, Nabi masih sempat mengambil secuil adonan, kemudian dioleskan di kening beliau dan masih bisa mengatakan sayang. Anda yang suami istri, kapan terakhir bilang sayang sama suami? Dan coba belajarnya sampai sini enggak? Apa yang dimasakin Sayyidah Saudah itu untuk Nabi. Sayyidah Zainab, beliau diantara istri Nabi yang senang fashion, pakaiannya, tampilannya. Jadi kalau bapak ibu misalnya cek tentang itu, silahkan yang suami-suami pulang ke rumah, cek kira-kira istrinya mirip siapa. Nah, kalau kita gabungkan dari 10 itu, semua karakter yang terbaik ditemukan di satu perempuan, namanya Sayyidah Khadijah. Apa dasarnya Khadijah? Bu, Sayyidah Khadijah itu, beliau kalau senyum saja, itu masalah yang ada di suami hilang setengahnya dengan senyum. Tahan dulu, sebelum sekarang tahan dulu. Ini Makassar pengen cepet aja nih. Lihat ya, baru senyum. Lihat di Al-Bukhari, nomor hadis yang ketiga, kitab Badil Wahyi.
Itu Nabi naik ke Gua Hira. Dari rumahnya lewat 4 bukit. Jaraknya 6 kilo. Sampai di bawah bukit naik ke atas 700 meter. Jadi 6 kilo lewat 4 bukit. Dari bawah naik lagi 700 meter. Sampai di atas, wahyu belum turun setelah Iqra. Belum turun. Sampai siang seperti sekarang, beliau putuskan pulang ke rumah. Di tengah jalan tiba-tiba ada yang manggil, Muhammad, Muhammad. Tengok kanan kiri nggak ada orang, depan belakang kosong, ke atas kata beliau ada makhluk besar seperti duduk antara langit dan bumi, manggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Saya tanya Mas nih yang dari Sulawesi nih, udah bubar nih semuanya. Namanya siapa Mas? Pas lagi Muhammad tuh, Mas Faisal aja ya. Ini udah kosong, melompong, tiba-tiba ketinggalan, pulang. Begitu pulang ada panggilan, Faisal, Faisal. Nengok kanan kiri depan belakang gak ada orang. Lihat ke atas, baju putih, rambut agak panjang, besar. Nengok gini, Faisal. Respon Anda apa? Apa? Lihat responnya. Kata Nabi, ini sifat kemanusiaan Nabi. Fara'ibtu minhu, maka bulu kuduku naik, aku merasa khawatir, aku takut. Sisi kemanusiaan Nabi ada takutnya. Takut itu boleh, takut pada yang baik itu boleh, karena itu fitrah. Sedang duduk dengan suara singa bisa di belakang, takut gak? Ya, kan gak mungkin, apa sih? Gak mungkin. Ya, takut itu alami, naruriah. Yang salah itu takut kepada hal-hal yang baik. Mau sholat jamaah takut, mau sedekah takut, mau senyum takut, itu yang salah. Maka kata Nabi, fara'ibtu minhu, aku merasa khawatir, takut, aku percepat jalanku. Tiba-tiba sampai rumah, beliau ucapkan salam, dibuka pintu oleh Sayyidah Khadijah. Melihat wajah Sayyidah Khadijah, itu setengah takutnya hilang, setengah masalahnya hilang. Cuma lihat wajahnya. Bisa nggak tuh pulang ke rumah lihat wajah istri, setengah masalah nambah, setengah masalah nambah. Ini setengah masalah hilang. Kemudian lihat kalimatnya, kata Nabi, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka ke kamar beliau diselimuti Sayyidah Khadijah. Nggak berhenti sampai situ. Perhatikan kalimatnya. Au kama qalat. Lihat, saya terjemahkan bebas saja supaya lebih terasa feel-nya. Suamiku sayang, engkau itu orang baik, tidak pernah punya musuh, penopang anak yatim, penolong orang-orang lemah. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Saya tanya pada Anda, jika pasangan Anda punya masalah di kantor, datang ke rumah, adakah pernah kalimat itu keluar di lisan Anda sebagai istri? Atau jangan-jangan yang keluar statusnya, suamiku hari ini gelisah, kenapa ya?